Jemaah sekalian yang merasa kehilangan kacamata ini ditemukan, silahkan diambil di depan sini. Nanti kalau tidak pakai kacamata ya ribet, moga diambil. Baik Bapak sekalian, dan silakan Bapak Ibu yang masih duduk di sekitar atau di teras sekiranya yang ikut kajian pada malam hari ini, silakan untuk merapat di tempat yang kami siapkan di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak sekalian, para pendengar, pemirsa TV dan pendengar BSM yang berbahagia, khususnya jamaah Masjid Nasional yang berbahagia, untuk kajian pada malam ini hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan 17 Sya'ban 1445 Hijriah. Untuk kajian pada malam ini itu tafsir Jalalain Al-Quran surat Al-Imran 31-32 dengan tema hanya untuk Allah dan Rasulnya, dan lagi dengan tema hanya untuk Allah dan Rasulnya, yang pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Husni Mubarak MAG. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar yang semoga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saat ini hadir secara langsung menyaksikan kajian tadabbur Al-Quran melalui kitab Tafsirul Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, juga para pemirsa yang menyaksikan kajian ini secara virtual, baik melalui Al-Akbar TV, Mas Media, Madu TV, ataupun channel-channel lainnya, yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, seperti biasa, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas aneka nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita untuk menuju Masjid Nasional Al-Akbar yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita kerjakan, hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Dan juga kedua kalinya seperti biasa, bibarakati hadzal majlis, dengan keberkahan majlis ini, marilah kita mulai dengan sama-sama berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan suami atau istri atau anak kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan semua orang yang kita cintai.
Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, rizkinya diluaskan oleh Allah, masalahnya diberikan solusi oleh Allah. Dan yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa mereka, terima amal kebaikan mereka, dan kumpulkan mereka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah bi kulli niyyatin salihah lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, kajian kita pada malam hari ini adalah dengan mengangkat tema untuk Allah dan Rasulnya. Tema ini berangkat daripada dua ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini, yakni surah Al-Imran ayat 31 dan ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'ullaha war rasul فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, yakni orang-orang kafir, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, maka jika kalian berpaling, maka jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Tafsirul Jalalain, dan juga di sini saya membawa Tafsirul Wadih karya Al-Imam Profesor Dr. Mahmud Muhammad Hijazi, bahwa ayat ini konteksnya adalah berbicara tentang tiga golongan pada masa Nabi Muhammad SAW. Golongan yang pertama adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir Arab. Orang-orang kafir Arab itu sebagaimana kita tahu bahwa mereka menyembah Allah, tetapi di saat yang sama mereka juga menyembah berhala. Kalau ditanya kenapa kalian menyembah berhala, maka mereka akan menjawab, ma na'budul asnama illa hubban lillah. Kami tidak menyembah berhala itu kecuali tujuan kami dalam penyembahannya adalah sebagai bentuk cinta kami kepada Allah. Ini orang kafir. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan sekitarnya. Yang ketiga adalah orang-orang Nasrani. Di antara yang disebutkan dalam tafsir di sini adalah orang-orang Nasrani dari Wafdu Najran, dari suku Najran. Najran niku Najran, Pak. Najran itu kalau di peta itu termasuk dari Thaqif dan seterusnya, Thaqif, area Thaqif dan seterusnya. Sekarang pun masih ada Najran, kota Najran. Di zaman Nabi, kota Najran itu adalah pusat penyebaran agama Kristiani di Arab. Lah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini, Bapak Ibu sekalian,
mereka sering mengklaim, mereka sering mengaku-ngaku bahwa mereka adalah putra-putra Allah, bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan juga dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah. Untuk mereka lah ayat ini turun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan baginda Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka tiga golongan tadi, kalau kalian benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya apa? Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku dengan masuk Islam. Kalau kalian sudah masuk Islam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada tiga golongan tadi, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dengan cara masuk Islam tadi. Ketika masuk Islam, maka sayugjanya orang itu percaya terhadap semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Nabi. Karena jika itu tidak dilaksanakan, artinya mereka enggan untuk masuk Islam, artinya mereka berpaling. Ketika mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka mereka layak mendapatkan status orang kafir, yang mana orang kafir itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tafsir singkat yang kami nukil daripada kitab Tafsirul Jalalain dan kitab Tafsirul Wadih. Ayat ini jika kita cermati secara seksama, sangat istimewa. Ada dua kata kunci dalam dua ayat yang sama, tetapi mempunyai dua kata kunci yang sama. Apa kata kunci di sini? Adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Artinya kalau taat kepada Allah saja, ada orang mengaku mereka taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran, tetapi yang sama mereka menolak taat kepada Nabi Muhammad, artinya mereka menolak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketaatan mereka tidak diterima. Lho Ustaz, napa wonten sakniki wong percaya Quran tapi mboten percaya hadis? Wonten. Mereka disebut Quraniyun. Napa? Quraniyun. Wes pokoke percaya Quran tok. Gak hadis-hadisan. Karena mereka meyakini bahwa hadis itu bukan sabda baginda Nabi Muhammad. Hadis itu adalah produk sejarah. Tidak mungkin hadis itu sebagai hadis Nabi Muhammad. Karena kenapa? Hadis itu dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, kata mereka. Imam Bukhari itu kan wafatnya di atas 200, di atas tahun 200 ke atas. Imam Bukhari, Imam Muslim itu setelah era Imam Syafi'i. Mereka bukan percaya apa yang namanya sanad, atau mereka dikenal dengan ingkarus sunnah, orang-orang yang ingkar terhadap sunnah Nabi. Nah ini bahaya. Nek ono wong kok ngaku-ngaku bahwa saya percaya Quran tapi tidak percaya hadis, maka ini kedah kula panjenengan atos-atos kita jauhi. Kepercayaan
kepercayaan terhadap Allah, kepercayaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan iman. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang iman, ketika kita merujuk dalam Al-Quran ataupun sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku ada satu ciri khas yang ketika Allah, ketika Rasulullah menerangkan tentang iman, niku biasanya tidak pernah dilepaskan daripada aspek sosial. Apa contohnya? Diantaranya wonten hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah ucapan-ucapan yang baik kepada orang lain. Nek gak iso ngomong sing apik, mending meneng. Ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Oh, ada hadisnya tadi. Ketika berbicara tentang iman, selalu dikaitkan dengan aspek sosial. Kenapa demikian Pak Ustaz? Karena memang sebagian daripada ajaran Islam itu bermuara terhadap aspek sosial. Makanya orang itu tidak dikatakan orang baik jamaah terus, sholat bengi terus, zikir terus, ngaji terus, tetapi omong sa omong ambek tonggone nyelekit. Omong sa omong nyelekit. Atau dia terus ibadah, terus mencari uang, tetapi di saat yang sama tetangganya kelaparan. Maka itulah yang betul-betul ditekankan dalam iman, dalam Islam. Ketika orang itu mengaku beriman kepada Allah, hendaklah dia memperbaiki hubungan sosialnya. Alasan yang kedua, kenapa etika sosial itu dalam Islam begitu diterapkan Bapak Ibu sekalian? Karena itu berat. Karena itu berat. Api ambek tonggo itu berat napa mboten, Pak? Berat. Api ambek konco niku berat napa mboten? Berat. Kula panjenengan niki kan sering ngaku api ambek uang, tetapi biasanya sing diapii kelompoknya dhewe tok. Kita semua sering merasa bahwa diri kita ini baik dengan orang lain, tetapi yang dibaiki adalah komunitasnya sendiri saja. Nek gak ketemu komunitas sendiri atau ketemu komunitas yang lain, didelok wis beda, Pak. Melirik ono mencep barang. Berat Bapak Ibu sekalian. Saes itu berat. Napa malih tonggo, Pak? Niku ono masalah. Kesinggung titik tukaran. Biasanya wis tukaran ini nandi-nandi biasanya. Biasanya napa? Kebun binatang metu sedoyo biasanya. Kebun binatang. Kenapa kemudian akhlak sosial itu menjadi sesuatu yang berat untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan? Jawabannya adalah berdasarkan ayat ini dan hadis-hadis yang telah kita sampaikan tadi. Karena kula panjenengan punya mindset, punya sudut pandang, punya pola pikir yang terbalik, yang keliru.
Maka orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, dengan keimanan yang baik, ketika dia melihat orang lain, maka dia tidak akan melihat orang lain itu sebagai orang lain, tetapi yang dia lihat adalah orang lain itu manifestasi bahwa dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula ulangi malih ya. Orang yang beriman ketika melihat perbuatan orang lain, perilaku orang lain, maka yang dilihat adalah bukan orang lain itu, tetapi status orang lain itu sebagai hamba Allah. Yang dilihat Allah saja, yang dilihat Rasulullah saja. Makanya beberapa waktu lalu sampun mulai ceritakan kisah tentang Sayyid Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq itu adalah salah satu cicit kesekian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far Sadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far Sadiq niku suatu saat keluar dari masjid, kemudian ketemu dengan orang yang membencinya. Apa yang kemudian dilakukan? Diidoni, Pak. Diidoni. Nek kula panjenengan ketemu uang terus diidoni, ya napa kira-kira, Pak? Ya napa kira-kira? Jarok Pak direwangi. Nggih. Kita ketemu orang kok kemudian kula panjenengan dicaci, 100% akan kita caci balik. Karena kenapa? Ketika kita melihat orang lain, yang kita lihat adalah orang lain itu, bukan statusnya, bukan status mereka sebagai hamba Allah. Tetapi lihatlah Sayyiduna Ja'far As-Sadiq ketika dia keluar di jalan, kemudian dia bertemu dengan orang yang membencinya, kemudian dia diludahi. Setelah diludahi, apa yang dia katakan? Dia tersenyum, kemudian dia berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu kemudian muridnya bertanya, wahai imam, wahai guru, kenapa panjenengan bisa seluas itu hatinya? Kenapa panjenengan bisa selegowo itu ketika Anda dicaci orang? Bahkan saat ini baru saja Anda diludahi orang, tetapi yang Anda katakan adalah kalimat Alhamdulillah. Apa kemudian jawaban Sayyidina Ja'far As-Sadiq? Beliau mengatakan, karena ketika aku diludahi oleh orang itu, maka yang aku lihat bukan perbuatannya, tetapi yang aku lihat adalah bahwa dia adalah hamba Allah, dan dia tidak akan melakukan sesuatu itu dan sesuatu itu menimpah kepadaku kecuali semua itu atas izin Allah. Coba niki kula dengan terapaken, kalau ada orang jahat kepada kita, kemudian kula panjenengan ki dongkol, kula panjenengan ki mangkel, kula panjenengan niki dendam. Coba sekali-kali kita pikirkan bahwa orang itu adalah hamba Allah, dan orang itu tidak mungkin bisa berbuat jahat kepada saya kecuali itu atas izin dari Allah. Berarti Allah mengizinkan sesuatu yang zalim, bukan seperti itu. Kalau nisbatnya kepada Allah tidak ada kezaliman itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Allah melakukan itu, mengizinkan itu agar pula panjenengan ini naik kelas. Atau mungkin Allah mengizinkan orang itu melakukan hal tersebut agar pula panjenengan ini diampuni dosa-dosa kita. Ada cerita-cerita salafun salih. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemarin bersama dengan Isra Mi'raj,
bahwa tidak ada orang itu yang lebih luas hatinya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau disakiti, dicaci, dilukai, dizalimi, tetapi hati baginda Nabi begitu pemaaf terhadap mereka-mereka yang melakukannya. Kenapa demikian? Karena Nabi menyadari bahwa semua yang terjadi kepada beliau, semua apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menzalimi beliau, itu semua tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Bahwa mereka itu adalah makhluk, yang mana makhluk itu tunduk kepada sutradaranya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika baginda Nabi Muhammad wonten Taif, ketika beliau berdakwah di Taif, kemudian ditolak dengan penolakan yang begitu keras oleh para penduduknya. Beliau dilempari kotoran, beliau dilempari batu, begitu beliau dicaci, dimaki. Apakah kemudian baginda Nabi Muhammad SAW marah? Pak, tidak. Tetapi apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW saat itu? Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat penjaga gunung untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau dilempari di Taif, saat itu kemudian beliau didatangi oleh malaikat penjaga gunung yang berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku bertanya kepadamu. Allah telah mengetahui bahwa engkau ditolak oleh para penduduk Taif, engkau disakiti oleh para penduduk Taif. Maka Allah memberikan izin kepadamu untuk memerintahkan aku, jika engkau mau wahai Nabi Muhammad, kata malaikat tadi, maka akan aku timpahkan gunung yang paling besar ini di atas para penduduk Taif. Nek kula panjenengan pripun Pak? Wis gak sesuai uncalno ngoten nggih. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita memandang perbuatan orang lain karena orang lain itu. Kita tidak memandang bahwa perbuatan orang lain itu semata-mata atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad tidak. Kanjeng Nabi yang mengetahui hakikat itu, apa yang kemudian beliau katakan, justru yang aku harapkan adalah bahwa kelak lahir dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kemudian seluruh penduduk Taif kemudian masuk Islam. Hingga sekarang Pak, kalau panjenengan umroh mampir ke Taif, luar biasa, kotanya begitu indah. Maka Bapak Ibu sekalian, penting dalam kula panjenengan berproses dalam kehidupan ini, kita punya mindset yang benar. Karena kenapa? Ketika kita tidak punya mindset yang benar, kita tidak punya sudut pandang yang benar dalam menyikapi kehidupan, maka kula panjenengan akan tersesat. Mindset yang benar apa? Bahwa apapun itu untuk Allah dan Rasulnya, apapun itu dari Allah dan Rasul. Kita kula biasa akan kula panjenengan nggak ada masalah ambek sopo, masalah ambek bojone sing sering banget diseneni bojone, tukaran ambek bojone. Nek dipikir-pikir, karena kita melihat istri kita, yang terjadi adalah tersinggung. Masalah tidak akan ada selesai.
Tetapi kalau kita berpikir bahwa istri kita melakukan hal itu tidak lain adalah semua terjadi karena kehendak Allah, semua terjadi karena izin Allah, dengan itu kemudian hati kula panjenengan legowo. Ketika hati kula panjenengan legowo, maaf kita besar kepada istri kita, maaf kita besar kepada tetangga yang menyakiti kita, maaf kita besar terhadap teman-teman yang telah menyakiti kita. Karena kenapa? Kita telah menyadari hakikat itu, bahwa semua yang terjadi tidak lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, demikian sedikit kajian tafsir dua ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Masih ada waktu 10 menit atau lebih, mungkin 10 menit. Mungkin ada yang tanya, ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, jadi ini terkait dengan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Dan apakah ada perbedaan para ulama? Jadi saya melihat setelah sholat asar sampai maghrib itu apakah waktu yang dilarang untuk sholat? Dan saya lihat beberapa masjid para jamaah itu mendekati sholat maghrib, sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah maghrib. Sebelum maghrib itu sholat ya apa? Sholat sunnah masuk masjid atau sholat yang lainnya. Apakah ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan waktu yang dilarang untuk sholat sunnah, yaitu terutama waktu antara sholat asar sampai maghrib? Terima kasih. Waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat ini banyak. Di antaranya setelah melaksanakan sholat asar sampai maghrib. Kalau sudah azan itu sunnah. Jadi makanya nenek pun azan kan wonten sunnah qabliyah, tetapi itu bukan muakkadah, sunnah saja. Di antaranya lagi setelah sholat subuh hingga matahari naik satu penggala, yang mana sudah masuk waktu duha. Di antara jenengan sholat subuh kemudian sampai masuk waktu duha itu tidak boleh sholat. Kemudian di antaranya lagi adalah ketika matahari terbit, seret, atau ketika matahari proses terbenam, atau ketika matahari pas waktu di atas kita. Nek zuhur niku kan masuk geser Pak ya. Nek pas di atas kita belum zuhur, itu waktu yang diharamkan. Kalau geser sedikit maka itu sudah masuk waktu zuhur. Kalau masuk waktu zuhur ada sunnah qabliyah. Tetapi yang harus kita pahami, yang diharamkan itu sholat apa? Ada dua Pak. Timbotan semua sholat. Mungkin ono wong sholat asar wis mari jamaah, lo mari asar. Waktu diharamkan sholat jenengan dorong sholat asar terus aku gak sholat, mboten ngoten. Ada dua jenis sholat yang diharamkan. Yang pertama, sholat yang tidak punya sebab, sholat sunnah mutlak. Sholat yang ada sebab itu contohnya apa? Kayak sholat gerhana itu boleh. Atau mungkin jadi yang diharamkan adalah sholat yang tidak punya sebab, ujuk-ujuk jenengan sholat. Jenengan mari sholat asar ya. Kemudian deres Quran,
Moro-moro dengan sholat 2 rakaat haram. Jadi yang diharamkan pertama adalah sholat yang tidak punya sebab. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Sebab ini kenapa jenengan sholat kemudian kan karena sebuah sebab. Sebabnya datang setelah sholat. Contohnya kenapa? Sholat sunnah tawaf. Jenengan nek mantun pakai baju ihram pakai baju ihram itu kan biasanya kemudian sholat sunnah. Kemudian ihramnya belakangan, itu namanya sebabnya terakhir. Ya seperti itu yang tidak diperkenankan. Kalau sholat yang punya sebab atau sebabnya bersamaan seperti gerhana. Gerhana kan kula panjenengan sholat karena sebabnya ada bersamaan kan. Gerhana matahari. Atau kula panjenengan sebabnya mendahului, itu juga diperbolehkan. Contohnya jenengan sholat wudhu, setelah wudhu itu kan sebabnya sudah wudhunya itu, kemudian jenengan melaksanakan sholat itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi yang diharamkan itu sholat yang tidak punya sebab atau sebabnya datang belakangan. Kemudian waktu-waktu yang muharramat ini tidak berlaku ketika kita di Mekah. Tidak berlaku ketika kita di Mekah. Jadi waktu yang diharamkan tadi napa mawon? Setelah subuh hingga terbit matahari, naik satu penggala atau pas ketika terbit matahari. Kenapa diharamkan? Karena saat itu di zaman dulu orang-orang para penyembah matahari itu melaksanakan sholat di waktu itu. Jadi zaman dulu itu kan ada agama Majusi, Pak. Agama Majusi yang menyembah unsur alam, di antaranya disembah matahari atau dikenal dengan Sabi'in. Orang Sabi'in itu proses penyembahan matahari yang mereka lakukan adalah ketika matahari terbit atau ketika matahari di atas mereka atau ketika matahari proses tenggelam. Jadi itu waktu-waktu sekaligus catatan sholat yang diharamkan tadi. Sholat yang tidak punya sebab atau sebabnya datang belakangan. Kalau kemudian Ustaz kalau sholat qodok ya boleh. Dengan sholat asar selesai kemudian qodok bukan masalah. Oke. Sholat sunnah wudhu boleh. Kalau tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak buatan asal. Berikut. Duha ketika matahari tenggelam. Jadi ketika matahari naik satu penggala sampai ketika sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari sampai di tengah-tengah kita. Pas niku waktu istiwa namanya. Kalau sudah masuk waktu istiwa sudah selesai. Bahkan waktu istiwa niku diharamkan sholat bukan asal. Kecuali pada hari Jumat. Jadi waktu istiwa ketika matahari pas berada di atas kita, itu termasuk waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Dua sholat tadi, sholat yang tidak punya sebab atau sholat yang sebabnya datang belakangan. Tetapi khusus hari Jumat boleh. Jadi yang saya sampaikan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, pula belum mengecek pendapat selain mazhab Syafi'i belum. Dalam sholat nopo, sholat sunnah biasa. Kenapa? Sholat sunnah enggak, haram. Tapi lihat sunnahnya tadi itu. Jadi tidak semua sunnah diharamkan. Yang diharamkan hanya sunnah, sholat sunnah yang tidak punya sebab dan sholat sunnah yang sebabnya datang belakangan. Kalau sholat sunnah yang punya sebab
atau sholat jenazah katakanlah, itu kan fardu kifayah boleh, atau sholat yang sebabnya bersamaan, contohnya apa? Sholat gerhana, setelah sholat asar ternyata masih gerhana, kemudian jamaah takbir Masjid Al-Akbar mengumumkan mari jam 5 kita laksanakan sholat gerhana matahari, boleh, karena itu adalah sholat sunnah yang sebabnya bersamaan. Jadi bukan semua sunnah diharumkan di waktu itu tadi, tidak, hanya 2 jenis sunnah tadi. Sunnah yang tidak punya sebab tadi jangan ujuk-ujuk sholat, itu namanya sholat sunnah mutlak. Kan sholat sunnah mutlak ini kan bebas, dengan mari ngaji bosen wis aku sholat sholli sunnah sunnatal mutlak sholli sunnah napa mawon, itu diharamkan. Ngoten nggih. Terus boten semua sholat sunnah itu diharamkan pada beberapa waktu yang diharamkan tadi itu bukan. Wonten yang tanggal malih nggih. Telas nggih. Waktunya maju. Oh nggih, tinggal 1 menit cekap berarti. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, demikian sedikit kajian yang bisa saya sampaikan pada majelis malam hari ini. Marilah kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.